Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Septiandi dengan NPM 233402029. Di sini saya akan membahas mengenai kasus 2 tentang Health and Safety Improvement atau HSE dengan judul kebakaran kilang minyak di PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui semua bahwa PT Pertamina ini adalah salah satu BUMN yang ada di Indonesia yang bergerak dalam bidang minyak dan gas. Namun dalam 4 tahun terakhir telah terjadi setidaknya 8 kali kebakaran yang terjadi di salah satu wilayah di Indonesia seperti Balikpapan, Dumai, Lumpang, Cilacap, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di sini kita akan membahas mengenai identifikasi bahaya apa saja sih yang seharusnya harus diantisipasi oleh PT Pertamina. Nah, di sini ada 4 bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina agar kebakaran itu tidak terjadi lagi. Yang pertama, kebocoran pipa atau tangki. Nah, ini terjadi akibat korosi, tekanan berlebihan, dan instalasi yang tidak sesuai. Nah, kebocoran pipa atau tangki ini menjadi penyebab kebakaran yang ada di Kota Pelumpang, Jakarta Utara pada tahun 2023 yang setidaknya menewaskan 17 orang atau 17 jiwa. Yang selanjutnya, percikan api dan listrik statis yang terjadi akibat pengelasan, aktivitas pengelasan, dan instalasi listrik yang tidak sesuai. Yang selanjutnya, panas berlebihan atau overheating yang dimana terjadi akibat tidak berfungsinya cooling system yang berakibatkan panas di dalam yang memuncak dan menyebabkan meledak dan terjadi kebakaran gitu. Yang kedua, bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini terdiri dari gas dan cairan yang mudah terbakar seperti LPG, LNG, dan reaksi kimia yang tidak terkendali. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, bahaya human error, seperti kurangnya pelatihan K3 bagi pekerja, sehingga pekerja itu tidak bisa menjalankan K3 itu secara baik dan mengakibatkan kebakaran gitu. Dan selanjutnya, tidak mematuhi permit work. Yang permit work di sini maksudnya adalah ketika melakukan aktivitas yang mempunyai risiko tinggi, mereka tidak melakukan izin terlebih dahulu gitu. Dan yang terakhir, faktor keempat, yaitu faktor alam seperti sambaran petir yang terjadi dan dapat mengakibatkan percikan api dan bisa mengakibatkan kebakaran gitu. Nah, setelah kita mengidentifikasi bahaya apa saja yang harus diantisipasi, kita lanjut ke tata cara pengendaliannya. Nah, ada 5 tahapan hierarki yang disusun dalam bentuk piramida terbalik. Nah, yang pertama yaitu eliminasi atau menghilangkan sumber bahaya. Maksudnya adalah menghilangkan secara total sumber-sumber yang menjadi sebab terjadinya kebakaran atau bahan yang mudah terbakar gitu. Jadi dihilangkan secara total. Yang selanjutnya, sistem substitusi atau mengganti sumber bahaya utama. Maksudnya adalah mengganti bahan-bahan yang mudah terbakar dengan alternatif yang lebih aman. Yang selanjutnya, rekayasa teknik atau memberikan pengamanan tambahan pada alat mesin, yaitu rekayasa atau modifikasi ulang untuk mengurangi risiko kebakaran seperti pendeteksi asap kebakaran atau pendeteksi api gitu. Nah, yang selanjutnya, administrasi atau mengatur sistem kerja untuk meminimalisir terpapar bahaya. Maksudnya adalah memberikan pengarahan pada pekerja agar bekerja sesuai dengan prosedurnya dan setidaknya melakukan inspeksi rutin setiap 6 bulan sekali untuk meminimalisir terjadinya kebakaran gitu. Dan yang terakhir, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, APD di sini berfungsi sebagai alat pelindung diri dari pekerja untuk melindungi dirinya dari kebakaran gitu, seperti alat pakaian yang tahan api, helm tahan panas, dan penggunaan masker agar tidak terkena asap gitu. Nah, selanjutnya, standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri PT Pertamina yaitu Job Safety Analysis atau JSE, yang dimana JSE ini membantu untuk merencanakan langkah-langkah keselamatan yang tepat dan memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman. Nah, yang selanjutnya ada Emergency Response Plan, yaitu rencana tanggap darurat yang mencakup prosedur evakuasi pemadaman kebakaran
penanganan kebocoran, dan tindakan lain yang diperlukan saat terjadi situasi darurat di kilang minyak. Yang selanjutnya, work permit. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, work permit itu jadi kita itu harus ada izin ketika melakukan kegiatan yang berpotensi tinggi untuk terjadinya kebakaran gitu. Dengan work permit ini akan meminimalisir resiko terjadinya kebakaran. Nah, selanjutnya ada protokol HSE, yaitu memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan HSE yang berlaku, termasuk standar internasional seperti ISO 45001 yaitu manajemen kesehatan dan keselamatan, dan ISO 14001 yaitu manajemen lingkungan. Nah, setelah kita melihat akar masalah dan solusinya, sekarang waktunya kita bertindak. Setiap langkah kecil dari pelatihan hingga upgrade teknologi akan membawa kita pada Pertamina yang lebih aman. Seperti kata pepatah, safety is journey, not a destination. Saya Ivan Supiandi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.